Halo teman-teman semua, khususnya yang ada di kelas geometri. Kali ini kita akan membahas tentang geometri insidensi. Untuk materi udah saya upload di laman e-learning kita ya, di laman elearning.ut.ac.id. Kalian bisa lihat di sana materinya tentang geometri insidensi. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa soal mengenai geometri insidensi yang ada hubungannya dengan aksioma insidensi. Untuk itu kalian harus mengingat kembali isi dari aksioma insidensi itu ya. Oke, langsung aja kita bahas soal nomor 1. Soal nomor 1 ini dikatakan bahwa apabila sebuah geometri insidensi ini mengandung sebuah bidang mengandung tepat 3 titik. Oke. Kita catat bahwa bidangnya itu mengandung tepat atau memuat tepat 3 titik ya. Tepat 3 titik. Tidak lebih dan tidak kurang. Oke, kita gambarkan saja. Ini hanya ilustrasi saja ya. Ini bidang ini mengandung tepat 3 titik. 1, 2, 3. Terus yang ditanyakan oleh soal adalah bagaimana dengan garisnya? Garisnya bagaimana? Mengandung berapa titik kah? Oke, kita lihat bidangnya di sini. Bidang ini memiliki 3 garis. Garis yang pertama dia memuat berapa titik nih? Karena di sini dikatakan tepat 3 titik, berarti dalam bidang ini tidak boleh lebih dari 3 titik ya. Garis yang sebelah sini berarti dia memuat hanya 2 titik. Nah, garis yang sebelah sini juga hanya 2 titik. Yang sebelah sini juga memuat hanya 2 titik. Berarti dari sini dapat kita simpulkan bahwa setiap garis pada bidang tersebut memuat hanya 2 titik. Berarti kalau gitu jawaban nomor 1 itu adalah yang B. Setiap garis hanya mengandung 2 titik. Oke. Kita lanjut soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini dikatakan bahwa dalam sebuah geometri insidensi ada paling sedikit 3 titik pada tiap garis. Berarti kalau kita punya garis nah, pada garis ini memuat sedikitnya 3 titik. 1, 2, 3. Ini hanya ilustrasi saja ya. Ini minimal 3 titik. Berarti boleh lebih dong. Lebih boleh. Oke, berarti di dalam garis itu bisa ada lebih dari 3 titik. Misalnya di sini masih ada lagi ya. Kemudian bagaimana bidangnya? Memuat berapa titik kah? Ditanyakan bidangnya. Bidangnya memuat berapa titik? Nah, kita ilustrasikan lagi bidangnya. Di bidang ini kita lihat masing-masing garisnya. Garis sebelah sini kata soal diketahuinya setiap garis memuat 3 titik. Berarti pada garis ini memuat 3 titik. 1, 2, 3. Pada garis ini juga memuat minimal 3 ya. Ini juga minimal 3. 1, 2, 3. Garis sebelah sini juga sama, memuat minimal 3 titik. 1, 2, 3. Artinya pada setiap garis di sini yang membentuk bidang, berapa titik yang kita punya? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ternyata pada bidang tersebut minimal ada 6 titik. Oke. Berarti bidangnya itu memuat minimal ada 6 titik. Dari pilihan di sini manakah yang memenuhi? Tepat 3 titik? Salah. Paling banyak 3 titik? Salah. Paling sedikit 7 titik? Boleh dong, karena kan di sini dikatakan minimal ada 6 titik. Paling banyak 7 titik? Salah. Berarti jawabannya itu adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3 ini dikatakan bahwa setiap garis memuat paling banyak 2 titik. Jadi kita punya garis ini memuat paling banyak 2 titik. Ini ilustrasi ya. Ini
maksimal 2 titik. Yang ditanyakan bagaimana dengan bidangnya? Bidangnya bagaimana? Oke, kita gambarkan saja bidangnya. Ini bidang. Nah, masing-masing garis memuat maksimal 2 titik. Berarti pada garis yang sebelah sini maksimal 2 titik. Nih, maksimal 2 titik ya. Pada garis sebelah sini juga sama, maksimal 2 titik. Garis sebelah sini juga maksimal 2 titik. Berarti ini 1, ini 2. 2, ini juga 2. Kalau gitu, pada bidang ini memuat maksimal berapa titik? Kita hitung saja titiknya ada 1, 2, 3. Oke, berarti dari sini dapat kita simpulkan bahwa bidang tersebut memuat maksimal 3 titik. Berarti kalau gitu jawabannya adalah yang B, paling banyak 3 titik. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini dikatakan bahwa tiap garis memuat paling banyak 3 titik. Kita punya garis ini maksimal 3 titik. Kita gambarkan garisnya 1, 2, 3. Nggak boleh lebih ya. Terus yang ditanya bagaimana dengan bidangnya? Bidang, soalnya ini mirip sama soal sebelumnya ya. Kita gambarkan saja bidangnya. Ini ada bidang. Oke, dalam bidang itu kita lihat garisnya. Katanya garisnya itu maksimal 3 titik. Berarti pada garis sebelah sini ada 1, 2, 3, maksimal 3. Sebelah sini juga sama, 1, 2, 3. Yang garis sebelah sini juga sama, maksimal hanya 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita hitung ada berapa jumlah maksimal titik dalam bidang tersebut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dalam bidang ini ada berapa maksimal titiknya? Berarti bidangnya memuat maksimal 6 titik. Mana jawabannya yang benar? Paling banyak 6 titik. Berarti jawabannya adalah yang B. Next, kita lanjut soal nomor 5. Diketahui suatu geometri esensi dengan 3 bidang P, Q, dan R. Jika bidang P memotong bidang Q dan R, maka titik potong bidang P adalah berapa titik? Oke, untuk menggambarkannya ini kita paling mudah menggambarkannya dengan sebuah kubus ya. Kita gambarkan ada kubus. Ini hanya ilustrasi saja ya, untuk memudahkan kita mengilustrasikannya. Nah, ada 3 bidang P, Q, R. Ya, kita anggap bidang P itu yang ada di bawah sini. Ini bidang P. Ini bidang P yang warna hitam. Terus bidang P ini memotong bidang Q dan R. Berarti bidang Q-nya itu adalah yang ini. Nah, yang sebelah sini. Ini bidang Q-nya. Yang bagian depan ini ya, karena dia memotong, dan bidang R juga dipotong oleh bidang P. Berarti bidang R nya itu yang sebelah sini. Nah, yang sebelah sini bidang R. Berarti kalau gitu titik potong bidang P ada berapa? Kita hitung titik potongnya. Berarti titik potong itu ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh sorry, ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Hanya 4. Hanya 4 saja. Berarti dari sini harus simpan bahwa titik potong bidang P, bidang P itu ada minimal 4 titik. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Di nomor 6 ini dikatakan geometri insidensi pada bidang W, P, dan Y. Pada bidang W akan terdapat titik potong paling sedikit ya. Berarti ini kita gambarkan lagi sebagai
kubus seperti nomor sebelumnya. Ini mohon maaf kalau gambarnya agak kurang bagus, semoga tetap bisa mengilustrasikan apa yang dimaksud oleh soal. Nah, di sini katanya bidang W berpotongan dengan bidang V dan Y. Oh, berarti sama ya kayak sebelumnya. Bidang W, anggap bidang ini yang di bawah sini. Ini bidang W. Bidang W ya, yang warna hitam. Bidang W ini katanya memotong bidang V dan Y. Memotong bidang V dan Y. Anggap ini bidang V, yang sebelah sini bidang V, dan berlebih perlahan. Nah, sebelah sini bidang V, bidang V ya. Nah, ini bidang Y. Ini lebih baik dari gambar sebelumnya ya. Oke. Nah, bidang W ini memotong bidang V di berapa titik? Berarti titiknya ini kelihatan ya, sini titik potongnya 1, 2, 3, 4. Berarti kalau gitu setidaknya titik potong di bidang W itu ada 4 titik. Nah, oke. Next, soal terakhir. Sebuah bidang memuat 2 garis. Sebuah bidang memuat 2 garis sejajar. Maka bidang itu mengandung berapa titik? Ada bidang memuat 2 garis sejajar. Ini 2 garis sejajar. Padahal di dalam 2 garis itu minimal ada 2 titik ya. Berarti bidangnya itu bentuknya bisa jadi seperti ini. Nah, gitu. Karena kalau kita pandang garis sebelah sini juga disejajar dengan garis warna hijau kan. Nah, bidang itu mengandung berapa titik? Oke. Dari bidang ini berarti kita bisa lihat bahwa dia mengandung minimal 4 titik. Kenapa kita sebut minimal bukan maksimal? Karena di dalam soal tidak disebutkan garisnya ini mengandung minimal berapa titiknya, itu tidak disebutkan. Titik ini tidak disebutkan ada berapa. Berarti dari sini kita mengacu pada aksioma insidensi. Aksioma insidensi bahwa yang menyebutkan bahwa setiap titik, setiap garis maksud saya, garis itu memuat minimal 2 titik yang tidak sama atau 2 titik berlainan. Nah, dari sinilah kita simpulkan bahwa bidang tersebut memuat minimal 4 titik. Berarti jawabannya adalah yang C. Paling bukan yang C ya, paling sedikit 4 titik. Berarti jawabannya yang D, minimal 4 titik. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita tentang beberapa soal mengenai kinetik insidensi. Terima kasih.